waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olinta Siska Farida, NIM 183111013. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur DNA. Yang pertama, pengertian DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar tentang struktur DNA. Di sini yang warna ungu disebut sitosin, yang warna hijau disebut guanin, yang warna putih disebut adenin, dan yang warna merah disebut timin. Oke, sekarang kita lanjut fungsi DNA. DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Di antaranya yaitu yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pembarisan sifat. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang kelima, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Oke, sekarang lanjut yang ke-4, DNA. Berikut beberapa karakteristik DNA yang terdapat dalam bentuk makhluk hidup. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dari spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploid atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Dan yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Kita lanjut yang ke replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat invervasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar anakan hasil pembelahan sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelah mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel anakan akan mengalami perubahan. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya yang pertama semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua, konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama yang tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Sedangkan yang ketiga, depresif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru sehingga DNA lama dan baru tersebar. Oke, demikian tentang menjelaskan tentang struktur DNA. Terima kasih.